Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da' wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ahlan, fadhal Ustaz. Habibati fillah rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas di bab muqaddimah pertemuan pertama. Nanti bisa disimak yang kelewat di YouTube Serambi Ma'rifat ya, di nanti di situ ada. Habis itu yang kedua makharijul huruf, yang ketiga sifatul huruf. Nah, ini kita masuk ke babut tajwid. Membahas tentang tajwid. Di sini babut tajwid wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana athimu. Ada teks yang menuliskan yujawwid, ada teks yang menuliskan man lam yusahhih. Ya. Jadi dulu saya juga baca keduanya, sahih bisa, yujawid bisa. Jadi man lam yujawidil qur'ana athimu bisa, man lam yusahhihil qur'ana athimu. Nah, ini dari segi teksnya terlebih dahulu. Di sini wal akhdhu bit tajwid, wal akhdhu dari sini akhadha ya'khudhu, kalau kita tahunya kan mengambil. Ya, mengambil dengan tajwid hatmul lazim. Maksudnya apa? Al amalu bihi. Jadi wal akhdhu bit tajwid, mengamalkan tajwid, hatmul lazim, ya, harus, wajib. Ini mengamalkan secara tatbik, praktek bacaan. Ya, berbeda ketika kita belajar ilmu teori, ya, belajar ilmu teori. Ya, tapi kalau mempraktekkan bacaan dengan tajwid ini hatmul lazim. Ya, hatmul lazim harus. Malam yujawwid atau malam yusahhihil qur'ana athimu. Jadi malam yujawwid, ya, barang siapa yang lam yujawwid, ya, tidak mentajwidkan al-qur'ana athimu, Al-Qur'an athim. Atau malam yusahhih, jawwada yujawwidu tajwidan, atau hassana yuhassinu tahsinan. Kalau sahhaha yusahhihu tashihan. Bedanya kalau sahhaha yusahhihu tashih, dari salah ke benar. Tapi kalau tajwid, ya, tajwid kan artinya memperindah. Jadi istilahnya sudah benar tapi diperindah. Ini kalau dari segi bahasa tingkatannya lebih tinggi daripada mentashih. Ya, jawwada yujawwidu. Nah, di sini barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Qur'an athimu, berdosa. Tapi di sini jangan sampai kita memahami sepotong-potong saja atau secara tekstualnya di sini, oh berarti yang nggak baca dengan tajwid berdosa. Ya, ini kita jangan sampai potong-potong. Karena saya pernah ada cerita sebuah kampung. Ini ketika saya ke sana, ya, mengajak bapak-bapak masyarakat di sana ngaji. Lalu ada salah satu menyampaikan, Ustaz, apakah benar ketika kita seseorang itu membaca Al-Quran habis itu salah, habis itu berdosa? Saya terdiam waktu itu. Habis itu belum menyampaikan karena dulu ada yang menyampaikan seperti itu, Ustaz. Karena saya belajar baca ngaji, habis itu bacaannya nggak bener-bener, ya, berarti kan saya berdosa terus. Mending saya nggak usah ngaji. Ya, karena apa? Malam yujawidil qur'ana athim atau malam yusahhil qur'ana athim. Setelah beliau menyampaikan itu saya tersenyum. Ya, berarti ini parahnya jangan sampai kita menyampaikan ini hanya sepotong-potong saja. Ya, tanda kutip. Apakah benar ketika membaca Al-Qur'an salah atau lahnun jali, ini berdosa? Tanda kutip. Yang pertama, iya, bisa dikatakan benar kalau ketika seseorang itu tahu dirinya salah, baca Al-Qur'an salah, dan dia nggak mau belajar dan dia tetap baca Al-Qur'an, maka terjatuh di kategori itu. Atau yang kedua, dia tahu yang benar seperti apa, tapi dia sengaja nggak mentajwidkan Al-Quran, maka dia masuk di situ. Tapi berbeda ketika seseorang itu sudah belajar, ya, tajwid, masya Allah, sudah talaki kepada guru, yang tahsin, kalau kita pakai istilah sekarang, ya, tahsin. Habis itu karena ya sampun nopun itu tiang sepuh sudah tua dan semacamnya, punya uzur, apalagi ajam, ya, non Arab.
Habis itu nggak benar-benar, ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahkan dikatakan dalam hadis al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah, ya walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi atau kama qala Rasulullah SAW, ya wa huwa syaqun 'alaihi lahu ajran. Ya terbata-bata ya dan berat letih karena terbata-bata itu maka mendapatkan pahala double. Ya, malah dapat fadilah di situ. Ya, jadi jangan sepotong-potong. Malah nanti mikirnya kayak gitu. Saya ngaji belajar pengennya benar biar gak dosa, tapi kok nggak bener-bener. Ya, dosa terus, ya udah mending gak usah ngaji. Nah, ini penting banget. Jadi jangan sampai ke masyarakat pengennya baik malah jadi nggak baik. Ya malah pada kabur semua tuh. Ya. Ini malam yujawid atau malam yusahhihil Quran itu bisa keduanya. Ya bisa keduanya. Di sini apa yang bisa kita bicarakan tentang lahan. Ada lahan jali sama lahan khafi. Lahan jali ini seperti namanya lahan yang jelas. Lahan khafi ini yang tersembunyi, ya, atau kebalikan dari jali. Lahan jali ini yang menyebabkan, simpelnya adalah yang menyebabkan makna berubah. Ya, makna berubah. Nah, yang pertama di sini ada misalkan disampaikan, ini saya baca syarah salah satu kitab syarah, ini ibdalu harf bi harf, mengganti huruf dan huruf. Misalkan alhamdu jadi alhamdu misalkan. Iskan di sini juga mensukunkan yang berharokat, misalkan ya tahrikus sakin, ya memberikan harokat gerakan pada huruf yang sukun. Ya di sini juga yang isba'ul haroka bihaitsu, ya di sini sampaikan membaca panjang ya sehingga ada panjangnya. Di sini halfu ahrufil mad, ini menghapus huruf mad yang aslinya istilahnya dia panjang terus jadi nggak panjang, ya. Takhfiful musyaddad, yang harusnya tasydid nggak jadi tasydid, yang harusnya tasydid habis itu nggak jadi tasydid dan lain seterusnya sebagainya, ya. Ini menyebabkan perubahan makna, ya, karena dengan tasydid habis itu nggak tasydid, ya, habis itu aslinya nggak tasydid jadi ditasydidkan atau harokatnya terus jadi nggak harokat, ini bisa merubah makna. Yang kedua adalah khafi yang ringan, contoh misalkan dengung, misalkan dihafazkan kita baca lahabiwa, ada dengung di situ. Tapi kita baca lahabiwatab, kayak bacaannya qiraah Imam Hamzah dengan dua riwayatnya, khalaf sama khalad. Ya enggak, itu khalaf saja. Kalau khalad dengan gunnah, dengan dengung. Ini termasuk lahan khafi. Contoh misalkan mat lazim yang 6 harokat, tapi kita baca misalkan ya 2 harokat atau mungkin 3 harokat. Ini lahan khafi, ya. Lahan khafi. Ya, dan ini perlu difahami karena banyak orang yang nggak paham tentang lahan khafi. Ngiranya yang waladhdallin 6 harokat habis itu jadi 2 harokat ini lahan jali, padahal enggak. Ya, dan biasanya kategori ketika penilaian ujian tahfidz ini kan ada yang lebih detail tuh spesifik. Lahan khafi kalau misalnya lahan jali berarti salahnya berapa? Kalau tajwid berarti lahan khafi kan. Maksudnya tajwid itu kategorinya kayak dengung, panjang dan semacamnya. Ini kadang-kadang musyrif-musyrifah banyak yang belum memahami tentang ini. Ya, ini harus ditekankan. Ya, jadi ketika di instansi di sana ada tahfidz, yang perlu diluruskan, disamakan standarisasinya adalah guru terlebih dahulu. Jadi ini aula, lebih prioritas kalau menurut saya, karena ketika kita pengen kualitas santri ini akan berbanding lurus dengan musyrif-musyrifahnya, ya, akan berbanding lurus. Bagaimana enggak, ya, kalau misalkan seorang ustadz musyrif atau musyrifah punya misalkan 5 anak halaqah atau 10, standar kualitas ketika anak-anak setoran adalah ya standarnya adalah guru itu tersebut, ya. Dia akan nggak mempermasalahkan anaknya misalkan ada lahan jali, lahan khafi, karena apa? Dia kapasitasnya seperti itu. Jadi itu akan berbanding lurus sama kualitas guru-gurunya. Kalau kualitas gurunya misalkan masya Allah bersanad, bahkan qiraat, dia punya gambaran di sini bagaimana anak-anak ini mampu seperti yang dicapai oleh gurunya. Dan ini penting sekali. Makanya kayak upgrading untuk tahfidz guru-guru itu malah lebih aula karena akan berbanding lurus dengan naiknya kualitas anak-anak. Tamam. Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Alasannya kenapa kok berdosa? Ya, li'annahu karenanya bihil ilahu dengan tajwid, al ilahu anzala. Ya, Al-Qur'an ini diturunkan dengan tajwid. Ya, wa hakadha minhu ilaina wasala, begitu juga sampai ke kita dengan tajwid. Ini berbicara tentang tawatur. Ya, sampai ke kita mutawatir, ya. Sengaja cerita kok Ustaz ada bacaan macam-macam riwayat ini. Kalau kita baca di
ulumul Quran, ya sejarah. Jadi qiraah asyrah ini, ya maka di dalam hadis disebutkan diturunkan Al-Quran sab'atu ahruf, 7 huruf. Ini jangan sampai difahami 7 huruf ini 7 qiraat, enggak. Harf di sini berarti lahjah, ya. Yang paling mendekati adalah lahjah, dialek. Singkat cerita, para sahabat gak semuanya itu diajari bacaan, ya semua yang diajarkan oleh malaikat Jibril ke Rasulullah SAW. Ya, sahabat ini dialeknya apa? Ya sudah diajarkannya itu. Maka ada cerita yang sahabat Umar menarik selendang ketika salah satu sahabat yang lain ketika imam, karena bacanya berbeda, terus disuruh baca hakadha unzil. Ada Rasulullah selesai, ya. Habis itu sampai ke berpindah sahabat Abu Bakar, terbunuh banyak para hufaz, dikumpulkan mushaf, sahabat Umar, sahabat Utsman, umat Islam makin menyebar, ya. Habis itu terjadi fitnah karena macam-macam, ya seperti yang terjadi di ketika sahabat Umar itu, karena loh ini bacaan apa nggak seperti ini, ya serame. Akhirnya dikumpulkan, disalin mushafnya itu yang disusun yang pada zaman Abu Bakar, disusun, hasil dikirim ke kalau nggak salah 7 negara bersama pengajarnya, ya. Dan qadarullah sampai ke kita yang mutawatir, ya, yang nyampe ke kita dengan mutawatir sanadnya, yaitu qiraah asyrah yang bisa kita pakai yang sahih, yang di sana syarat-syaratnya yang menjadi mutawatir itu terpenuhi, ya. Pada zaman Ibnu Jazari asnya 7, tapi sama Imam Ibnu Jazari nambahkan 3. Enggak, masih ada yang mutawatir ditambah 3, maka jadi asyrah, ya. Kalau dikatakan Ustaz apakah masih bisa ketemu, bisa nambah, kayaknya nggak mungkin, karena sekelas Ibnu Jazari sekarang mungkin nggak ada, ya. Jadi qiraah asyrah ini sebagian dari sab'atu ahruf, ya. Jadi 10 qiraah asyrah ini sebagian dari sab'atu ahruf. Wallahu a'lam bishawab. Ya, minhu ilaina wasala. Wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Ya, dan juga hilyah, perhiasan tilawah, wa zinatul ada'i wal qiraati, perhiasan juga al ada wal qiraat. Malah farq baina tilawah wal ada wal qiraah. Disampaikan hilyatut tilawah wa zinatul ada wal qiraati. Apa perbedaan? Kalau dari segi umumnya tilawah ya tilawah, ada ya tilawah juga, qiraah ya tilawah juga. Tapi perbedaannya apa? Tilawah ada qiraah. Bukan. Tilawah itu lebih kepada seperti rutinitas yang kita lakukan ini. Kalau ada itu seperti ketika sang murid membaca kepada gurunya. Kalau qiraah itu makna bacaan secara umum. Tamam. Ya, kalau qiraah ini a'am, ya, dia global. Ya, kalau tilawah dikatakan ya baca tapi terus menerus, ya lanjut, ya lebih spesifiknya ke Al-Quranul Karim. Kalau al-ada bacaan murid ke guru. Tamam. Itu ya tilawah, ada qiraah. Disampaikan, ya jadi di sini disampaikan tajwid itu apa? Ya wa huwa aidun hilatut tilawati wa zinatul adabi wal qiraati. Di sini juga sampaikan wa huwa i'tal hurufi haqqaha min sifatillah wa mustahaqqaha, atau min kulli sifati wa mustahaqqaha. Jadi teksnya ada yang min sifatillah wa mustahaqqah, min kulli sifati wa mustahaqqaha. Itu bisa, ya, wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha, ya, memberikan huruf-huruf ini hak-haknya, min sifah atau min kulli sifat, dari semua sifat, laha wa mustahaqqah, dan mustahaknya. Mal farq baina mustahak dan hak di sini? Apa bedanya hak sama mustahak yang dimaksudkan di sini? Hak itu dia itu sifat lazimah yang selalu melekat pada huruf. Kalau mustahak itu Tamam. kadang dia ada, kadang dia nggak ada. Tamam. Ya, kalau kita katakan tadi sifatun lazimah atau sifatun dzatiyah, kalau mustahak ini sifatun aridah. Ya, karena sebab tertentu. Tamam. Waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhiri kamithlihi. Waraddu kulli wahidin li aslihi. Apa ini maksud waraddu kulli wahidin li aslihi? Akhraju kullu harfin min makhraji. Nah, ya, jadi mengembalikan semuanya pada asalnya. Ini juga bisa dipakai ketika dikatakan misalkan wailul likulli. Kenapa kok harus maju mundur dan semacamnya? Misalkan kayak mustaqim. Kenapa kok harus mim dhammah harus ke sin? Karena apa? Waraddu kulli wahidin li aslihi. Mengembalikan semuanya pada asalnya. Jadi pada makhrajnya, ya sesuai makhrajnya. Ketika kita baca mu, dia kan dhammah ketika mim.
Ya, ketika masuk sin ya dia udah habis, bukan masih tersisa dhammahnya, tapi apa? Ngembalikan ke asalnya sin. Jadi bukan mus, masih mencucu. Tamam. Wal lafdhu fi nadhiri kamitsli. Wal lafdhu dan lafadznya dan lafad fi nadhirihi. Ma mana nadhir? Timbangan Ya, sepadan. Kamitslihi. Ya, maksudnya apa di sini? Wal lafdhu lafad fi nadhirihi yang sepadan kamitsli, semisalnya. Maksudnya adalah apa tuh? Apa yang kita ucapkan di awal sampai akhir harus padan. Misalnya kayak mat, kalau kita pakai 2 sampai akhir pakai 2 sampai kita mutus. Ya, konsistensi. Nah, seperti halnya misalkan mat arid sukun, kita di awal baca 2, ya udah 2. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Jangan sampai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Misalkan seperti itu. Ya. Atau misalkan kita baca dengan hadr, habis itu tahqiq, habis itu tadwir, ganti-ganti. Enggak. Tamam. Wal lafdhu fi nadhirihi kamitslihi. Ya, lafadznya fi nadhiri kamitslihi. Ya, mukammalan atau mukammilan min ghairi ma takallufi fil bil lutfi fin nutqi bila ta'assufi. Sempurna, tamam di sini. Min ghairi ma takalluf, tanpa berlebihan. Ya. Bil lutfi, dengan lembut fin nutqi, pada pengucapan bila ta'assuf. Mana ta'assuf? Ya, dia kayak meremehkan, ya apa istilahnya? Ya kebalikan dari takalluf, ya. Tidak menunaikan dengan serius, ya. Takalluf, ta'assuf. Gak boleh takalluf, ta'assuf. Berarti di sini kita berbicara tentang standarisasi. Lalu standarnya gimana? Ya dengan talaqi. Ya. Dan pada pengucapan itu jangan sampai memberatkan. Sampai memberatkan. Waratil Qur'ana tartila, dikatakan ta'annafi, ya, hati-hati, pelan-pelan. Ambidhu ay akhriju harfan. Keluarkan satu huruf, maka kehati-hatian di situ. Ya, min ghairi ma takalluf sama ta'assuf. Enggak boleh takalluf, enggak boleh ta'assuf, tengah-tengah. Ya, misalkan seperti yang sebelumnya kita berbicara tentang fathah. Kita pengennya tipis. Gimana fathahnya orang Arab? Ya, fathah sempurna, fathul Arab, fathul wasati. Ya, fathahnya orang Arab, fathah yang tengah-tengah. Ya, kita pengennya Masya Allah semangat dalam mentahsin, pengennya tipis, tapi apa? Jadi berlebihan. Misalkan kita baca fathah, ya harusnya sudah cukup, tapi apa? Kita malah melebihkan. Misalkan kita baca misalkan, ya, sehingga tercampur antara fathah sama taklil. Yang taklil gimana? Wadduha, he. Ya, kita malah membaca kecampurnya fathah sama ya, dengan taklil misalkan. Ya, seperti itu. Walaysa bainahu wa baina tarkihi, dan ya walaysa bainahu wa baina tarkihi, tidak ada bedanya antara yang dimana mempelajari tajwid atau sudah khatam atau sudah mutqin dengan tajwid, wa baina tarkihi, dengan yang meninggalkannya, illa riyadhatu tamrin bi faqih. Berarti maksudnya di sini apa? Enggak ada bedanya, ya, sama sekali, karena ini kita berbicara tentang bacaan. Tentu di sini sampaikan enggak ada bedanya orang yang paham dengan ilmu tajwid, yang mutqin udah la raiba fi. Ya, nggak ada keraguan, dah mungkin dah nggak ada apa yang belum, yang tidak diketahui, sampai ya tahu semua. Wabayna tarki, sama yang meninggalkan nggak ngerti sama sekali, kecuali yang membedakan cuma satu, riyadhah atau merimbi faqih. Adalah riyadhah, ya, melatih atau olahraga yang merimbi faqih dengan mulutnya. Itu harus sering-sering berlatih, karena ini kebiasaan. Ketika seseorang ini, apalagi orang kita ya ajam, kebiasaan baca huruf D itu kan ujung lidah dengan langit atas. Padahal kalau makhrajnya huruf dal itu kan watta waddal watamin huwa min uliyats tsanaya, ujung lidah tarful lisan min tarfil lisan ma'a usulis tsanaya al-ulya, dengan pangkal gigi dari atas. Jadi itu harus dibiasakan, ya, dengan apa? Riyadhah, ya. Dengan riyadhah. Ya, mungkin itu sedikit belajar bersama, ya, syarah matan jazirah di bab tajwid. Mungkin ada pertanyaan? Mudah insyaallah, ringan ini bab tajwid. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Jazari rahimahullah taala. Kalau dikatakan tajwid itu apa? Ya udah disampaikan ini aja. Ya, wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim lam yusahhi ma lam yujawidil Qur'an sampai akhir. Kalau mau ditarifnya, wa huwa i'tal hurufi haqqan min sifatillah atau min kulli sifati wa mustahaqqaha. Ya, dan setelahnya.
Ada dari teks mungkin. Afwan tadi maksud dari walisa bainahu wa baina tarkihi apa tadi? Ya, jadi walaisa bainahu wa baina tarkihi. Ya, enggak ada bedanya bainahu dengan orang yang istilahnya di sini dikatakan yang faham ilmu tajwid atau yang mempelajari ilmu tajwid, wa baina tarki dengan orang yang meninggalkan, maksudnya ya tidak mempelajari atau tidak apa sih ya, mungkin kita katakan separah-parahnya dalam enggak faham. Ya, enggak ada bedanya mau orang faham sama faham, orang belajar sama enggak belajar, kecuali membedakan adalah riyadhatul faqih, yaitu melatih praktek. Jadi mau dia belajar ilmu tajwid apa istilahnya banyak apapun tapi dia nggak pernah praktek, ya nggak ada bedanya, karena ini ilmu tentang bagaimana bacaan. Gitu. Mafhum insyaallah. Ada lagi? Ini pembahasannya cepat ini, beda sama bab sebelumnya. Sifat sama. Lanjut. Satu bab lagi ya, biar nanti yang lain nggak ketinggalan. Apa sampai bab ro'at? Bab ini ya, bab apa? Fi dzikri ba'd tanbihat. Tamam. Di sini ada yang mengatakan bab tafkhim wa tarqiq, ada yang mengatakan babun fi dzikri ba'd tanbihat, tentang tebal tipis. Asal tebal tipis itu apa? Kemarin kita sudah bahas ya, tebal tipis ya? Belum. Enggak, maksudnya kemarin itu aset tebal itu apa? Ketika ada perintah, itu bacaan antum masih tipis, tolong tebalkan. Ya, kita simpel aja. Maksudnya suruh menebalkan itu suruh ngapain? Gimana, Ustaz? Ini menarik ini. Kita seringnya kan fahim. Ya, tebal itu gimana Ustaz maksudnya? Nah, ini menarik nih. Kita kan istilah harus dibaca tebal. Nah, tebal itu gimana maksudnya? Sesuai dengan bacaan gurunya ya. Enggak, iya paham. Maksudnya Apanya ya? disuruh ngapain? Nah, kalau kita ya kayak gini. Nah, itu diapakan? Misalkan kita baca ihdinas shira, kurang tebal. Seperti ini, ihdinas shira misalkan. Nah, ini diapakan nih namanya? Kita suruh ngapain ini? Talaki. Enggak. Contoh misalkan simpel bahasa lainnya ya. Kita baca huruf jim. Nah, kalau kita mungkin kita renggangkan. Nah, tolong rapatkan, kan enak. Nah, kalau tebel itu gimana? Suaranya ya mana? Gimana suaranya diapakan? Ini menarik. Tebalkan. Karena rata-rata banyak dari mujtama masyarakat tuh bingung. Saat asal itu tebalkan tuh gimana? Susah. Mungkin kita anak pondok ya sering mendengar, karena kebantu sering mendengar. Akhirnya kita niru gampang. Otomatis. Menggemakan suara dalam mulut. Menggemakan suara dalam mulut. Gimana itu? Bahasa susah banget itu kalau dipraktek. Lah, saat gemakan itu gimana caranya? Oh, gimana? Nah, ini termasuk nanti berargumentasi tentang apa? Ketika seseorang ngomong ketika menebalkan itu dengan vokal O, dengan bibir mencucu. Nah, kita katakan tebal itu bukan letaknya pada dengan mencucunya bibir, memonyongkan bibir, ya, atau dengan istilah vokal O. Ya, lalu dengan gimana? Nah, itu jawabannya gimana? Nah, ini yang menafikan atau istilahnya tidak dengan. Jadi tebal itu bukan dengan. Nah, bukan dengan mencucinya bibir atau memonyongkan bibir. Nah, kalau istilah sendiri kan tebal itu kan mengganti pangkal lidah. Itu bentuk. Maksudnya cara dalam pengucapan. Kalau kita bersuara atau mengucapkan huruf tentu nggak lepas dari suara sama dan nafas. Sama itu bentuk, posisi. Nah, kok bentuk sih, posisi. Taib, tamam. Isti'la itu membuat huruf menjadi tebal. Berarti posisinya adalah dengan menaikkan pangkal lidah. Itu yang pertama. Ya. Lalu berkaitan dengan suara sama dan nafas, ini mungkin agak susah, cuma ya emang seperti itu. Ketika kita baca sin, suara dan nafas dari mana? Tenggorokan langsung keluar. Tanpa halangan apapun. Tapi kalau tebal, apa yang kita rasakan? Beda sama sin.
Suara langsung keluar. Berarti shot itu adalah dia dari tenggorokan ke langit terlebih dahulu. Karena otomatis ke langit dia berarti apa? Dia mantul. Baru keluar. Maka dia ngumpul. So. Ini dari suara. Kalau udah nafas juga sama. Ya, jadi mulut penuh dengan udara. So. Sa, ini langsung keluar. Misalkan kayak ta, to, lain sebagainya. Ya, itu tebal, tipis. Ya, maka ada mengatakan tafkhim ini kayak apa? Menggemukkan atau misalnya ya dengan bahasa-bahasa lainnya. Intinya mau pakai istilah seperti apa, penjelasan seperti apa, tapi intinya adalah bagaimana dari segi suara tadi ya ke atas, terus mulut penuh dengan udara, menaiknya pangkal lidah. Ya, tanpa jadi tebal itu bukan letaknya tanpa dengan bibir mencuci, karena letaknya nggak ada pada bibir. Lalu ketika ada pertanyaan, Ustaz, lah ini tobi ini ya saya ketika mengucapkan tebal yang harus sedikit gerak, nggak masalah. Insya Allah tidak masalah, karena memang bentuk mulut kan beda-beda. Cuma yang perlu difahami, poin pentingnya adalah jangan sampai itu tebal karena apa? Bibir menuju ke depan. Ya, karena bukan so, bukan o, bukan seperti itu. Hakala. Tamam. Itu tentang tebal tipis. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut. Faraqiqan mustafilan min ahrufi wa hadiran tafkhima lafdhil alifi. Ya, di sini kita menebalkan istifal ya min ahrufi wa hadiran, ya hati-hati, tafkhima lafdhil alifi, menebalkan pada huruf alif. Ya. Wa hamza alhamdu a'udzu ihdina Allahu tsumma la lillahi lana. Di sini ya alif hamzah pada kata alhamdu. Biasanya malah alhamdu ini kita malah jarang kita nebal. Biasanya pantul ya. Alhamdu bukan alhamdu. Seringnya kita ya. Tapi ini kan ditulis sama Imam Jazari, mungkin pada zaman itu banyak yang menebalkan hamzah di sini. Alhamdu. Tapi kalau kita memantulkan. Nah, kalau berbicara memantulkan alhamdu. Kenapa kok bisa suara seperti itu? Alhamdu. Biasanya ketika ada masyarakat atau santri kita atau siapapun membaca ke kita dengan seperti itu, apa yang kita suruh? Alhamdu. Jangan pantulkan. Lah, suruh ngapain? Ditahan ini. Ditahan. Alhamdu. Sudah sampai ke bentur gitu. Kayak kalau kan nah, membenturkan dua. Nah, di sini seninya di sini. Ini menarik ini. Kalau mainnya tahan alhamdu. Saya sudah tahan ini. Lam itu dia bagian dari huruf yang mengalir, bukan Saya sudah hadirkan alhamdu. Nah, poinnya adalah tadi qala-qala. Nah, bahas qala-qala kemarin. Qala-qala itu apa? Pertemuan dua sisi atau benturan dua sisi, dia bertemu habis itu terpisah. Ya, persis suaranya alhamdu. Berarti bagaimana solusinya? Solusinya adalah nah, pelepasan huruf lam ini jangan sampai ngelepas terlebih dahulu baru pindah. Tapi melepaskannya itu bersama masuknya huruf setelahnya. Dan kaidah ini berlaku, uniknya berlaku ini ketika dua huruf sukun ketika berhenti. Contoh, wal fath. Kalau kita modelnya wal fath maka dia jadi pantulan. Wal fatah. Itu bagaimana? Wal fath. Nah, ini berlaku ketika dua huruf sukun berhenti ini. Ya, dua berhenti ya, tentu otomatis huruf terakhir jadi sukun. Selain qalqalah. Kalau ada qalqalah beda, tentu harus mantul. Wal fajr harus mantul. Dan ini juga berlaku ketika wasal. Alha bukan alha. Nah, jadi enak ketika ada yang baca gitu. Ngapunten, lamnya jangan sampai dilepas dulu baru masuk ke ha, tapi melepaskannya bersama masuknya ke huruf ha. Nah, kadang-kadang istilah-istilah kayak gini kan kita perlu untuk membantu memahami. Oh, geng. Tapi jangan dipantulkan. Yang penting jangan dipantulkan. Bingung juga nyampaikannya. Gitu. Alhamdu. Sama mungkin dal medok ya. Alhamdu. Kayak gitu. Kalau dal ini dengan menghembus udara nafas, biasa orang medok. Gimana cara menyampaikannya? Jangan dihembuskan nafas. Alhamdu ditahan. A'udzu kalau tebal jarang. Kita biasanya a'udzu, bisa a'udzu, biasanya memanjangkan hamzah atau ainnya enggak jelas atau ke hidung. Ya. Mungkin itu yang biasa sering kita ya. Kita ya cocokkan dengan kebanyakan yang kesalahan pada kita. Ihdina. Biasanya kalau ihdina ini
Apa biasanya kita salah baca? Ihdina. Eh, Ihdina, terlalu ditekan. Ihdina, atau nggak dialirkan? Atau ada yang lain? kalau enggak ganti ha. Ya mungkin ha. Ya. Jadi ha ini punya karakter dia ngalir ihdina. Jangan sampai terlalu effort banget. Ihdina sehingga seluruh nafas sampai bawah ini keluar semua. Ya. Ihdina Allahu tsumma la malillahi lana. Kalau Allah berarti hamzah di awal, bukan Allah, bukan o tapi a. Tapi poinnya jangan berlebihan, bukan Allah kayak gitu, bukan ya. Tapi Allahu hakala. Ya. Tsumma lama kemudian lam, huruf lam. Maksudnya kemudian lam ini apa? Wa hadiran tafkhima lafzil alifi lafat lam. Ya, maksudnya apa? Jangan sampai menambahkan pada huruf lam. Lillahi, ya. Bukan lillahi tapi lillahi. Insyaallah ini kita jarang. Lana insyaallah jarang ya orang menebalkan. Ya. Wal yatalattaf Malah di sini wal lamnya biasa kita tipis. Seringnya yang tebal apa? Fa-nya. Wal yatalattaf of. Harusnya bagaimana? F ya. Biasanya yang tebal malah fa-nya, bukan lamnya. Wal yatalat. Nah, ya-nya tipis, to tebal, fa tipis. Ya, f bukan of. Nah, ini perlu diperhatikan, hati-hati. Ambidhu ay akhriju harfan. Satu huruf. Wa 'ala Allah sama. Wa 'ala lallahi walad juga sama. Wala lab hakala. Wal mima. Dan hati-hati menebakkan huruf mim. Kata apa? Mekhmasah. Hati-hati jangan takalluf. Biasa ada saking semangatnya baca gimana? Mekhmasah gitu banget ya. Hati-hati. Ma biasa saja. Ma mekhmasah. Intinya mim tipis, kha tebal. Bukan tipis banget ma atau mekh terlalu berlebihan enggak. Ya. Ma mekhmasah hakala. Ya. Wa mim marad, kata marad juga sama marad ya. Marad wa ba, hati-hati menambahkan ba. Kata apa? Barqin. Barqin. Kalau berhenti gimana? Barqo. Di sini batil. Nah, sering nih batil ini bisa bersanding sama huruf ta, dia jadi tebal. Batil. Hati-hati tipis batil ya. Bihim bidhi. Ini insyaallah kita baca dengan tipis ya, seringnya bihim bidhi. Wahris 'ala syiddati wal jahri alladhi. Ya, kita menjaga syiddah dan jahar alladhi yang terdapat pada apa? Fiha. Hanya kembali ke siapa? Pada ba. Fiha. Ya. Wa fil jim, dan pada huruf jim. Ya, jadi fiha ini kembali ke ba, menjaga ke apa? Syiddah dan jahar pada huruf ba. Wa fil jim, dan pada huruf jim. Ya. Kalau ba ini biasanya menghembuskan nafas iyyaka na'budu kalau kita ya. Artinya gimana? Ditahan kana budu. Ya. Wa fil jim, dan pada huruf jim. Huruf jim biasanya kita baca terlalu seperti apa ya namanya? Huruf C ya. Minasyaitonir rajim. Nah, padahal kalau jim ini kan apa? Dia syiddah jahr. Ja. Hakala. Wa fil jimi seperti apa? Ka hubb ya, tanpa menghembuskan nafas. As-sabri insyaallah kita banyak yang enggak salah di sini. Rabuwah ini juga aman. Ujitus sat insyaallah aman ya. Wa hajj ya, kalau gini wa hajj. Al hajj cukup ditahan, habis itu apa? Dilepaskan. Al hajj bil haqq yang qala ya. Al fajr insyaallah mudah, tinggal dipisah. Al fajr tambahin huruf ra. Al fajr hakala. Wa bayyinan muqalqalan. Nah, di sini ini menarik. Kemarin ada pertanyaan, malah farq baina qalqalah sughra sama kubra. Jawabannya ini. Wa bayyinan muqalqalan atau muqalqilan in sakana wa iyyakun fil waqfi kana abiyana. Apa maksudnya bait ini? Kan kalau sughra kubra, kita tahunya kalau sughra di tengah bacaan. Kalau kubra waqaf, ya kan? Nah, itu dari segi letak. Kalau dari segi bacaan ada bedanya enggak? Ada. Di sini ada. Nah, jawabannya di sini. Wa iyyakun fil waqfi kana abiyana. Jadi lam yalid wa lam yulad, lebih jelas.
Jadi bukan lam yalid wa lam yulad, seakan-akan qalqalah kubra semua. Cobaannya di sini. Wa bayyana muqalqalan atau muqalqilan in sakana, jelaskanlah muqalqalan berarti huruf yang diqalqalahkan, muqalqilan huruf yang qalqalah. In sakana ketika sukun, wa iyyakun fil waqfi kana abiyan, ketika waqaf kana abiyan, kana azhar, lebih jelas, lebih tampak. Waha'a. Nah, ini masuk lagi sebelumnya. Wahadzuran tafkhima. Hati-hati menebalkan ha. Ya. Kata haso. Enggak boleh lebay, bukan haso misalkan, enggak. Ya, haso biasa. Ahaltu. Nah, di sini to ta. Ini apa ini? Cara baca gimana ini? Ahaltu. Idgham apa ini? Mutajanisan? Apa mutajanisan itu? Dia satu makhraj tapi beda sifat. Nah, ini dari segi apa kita istilahkan ya? Idgham ya jenis ya. Tapi kalau dari segi bacaan apa ini? Naqis apa kamil? Idgham Naqis apa kamil? Naqis. Kenapa naqis? Kan idgham ini kan masuk ke huruf yang kedua. Imma kamil sempurna atau naqis kurang. Kenapa kurang? Karena masih tersisa pada sifat huruf to. Help habis apa? Tu. Ya. Tamam. Al-haqqu, insyaallah ini kita tipis ya haknya. Wasina, hati-hati melibatkan sin. Ini mustaqim, yastu, yasqu. Nah, tipiskan. Ya, gitu saja. Selesai. Untuk tafkhim tarqiq. Ada mungkin pertanyaan sampai sini? ini Zat. Wa hadiran tafkhima lahu bil alif. Berarti ini huruf alif ini disifati dengan sifat apa nih? Tafkhim dia dengan sifat tipis. Ada nggak kaitannya alif itu dengan sifat tebal tipis? Jadi alif itu kadang-kadang termasuk pembagian yang ketiga. Kan kalau dalam tebal tipis kan kemarin sudah kita bahas belum ya? Karena lupa ini ya, karena sini atau sudah bahas sana tempat lain. Kalau hamzah kan kita paham ya, tapi kalau alif itu kan dia harus sesuai dengan huruf yang itu. Tamam. Jadi kan ada 3 huruf. Yufakham daiman, yuraqaq daiman, ditebalkan selalu yang isti'la. Yuraqaq yaitu istifal kecuali 3, ra, lam, alif. Alif mengikuti huruf sebelumnya. Dhalin, bukan dhalin. Ya, jadi dia termasuk aslinya 3 huruf ini aslinya tipis. Cuma ya sifatun aridhahnya ini dia karena keadaan tertentunya itu menjadi tebal disebabkan hadirnya apa. Nah, itu dia. Hakata. Alif. Lalu kemarin juga ada sempat menyampaikan, lah alif huruf mat. Lah kenapa kok ya mat sama waw mat gak masuk? Harusnya tebal nggak kalau sebelumnya misalkan huruf tebal? Ya sama ngomong nggak masuk. Gimana cara baca? Misalkan huruf yang tebal terus kasroh itu apa? Contoh. Boiza, kasrohnya tebal nggak? Kasrohnya, ya-nya tebal nggak tuh? Ya matnya? Enggak kan? Sifat datiahnya enggak. Boiza, itu tebal nggak tuh? Nggak tebal. Yang tebal dotnya. Kalau kita mau perjelas, kita panjangkan saja. Doi sama i sama nggak suaranya? Sama. Domah misalkan, ya sama seperti kasroh itu. Jadi yang masuk adalah alif. Hakadha. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi tentang tebal tipis? Nanti ada kaitannya sama ro di sini. Cuma ro nanti pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Mungkin yang nonton ya, ada mau ditanyakan? Ada yang nonton? Itu masuk sih. Ya. Berarti
Tapi di bab ini tuh lebih ke contohnya aja ya. Ya, hati-hati. Tapi itu penting sekali dan ini menarik. Karena pernah sempat ini, karena ini menarik. Seperti tadi saya sampaikan, alhamdulillah, kayak cocoknya kita bukan nebal, biasanya kita memantulkan. Nah, nanti yang ana harapkan tuh kalau bisa dari kita yang suka nulis ya, itu nulis kitab tajwid ya. Ini kan versi yang didapati oleh Imam Jazari rahimahullah. Contoh misalkan kayak alhamdulillah tadi yang saya sampaikan. Nah, biasanya orang Indonesia tuh salahnya di mana? Memantulkan alhamdulillah. Nah, kita mentafsirkan di situ. Biasanya orang-orang Indonesia salah apa? Alhamdulillah, bagaimana solusinya, permasalahannya di mana, kayak tadi. Memantulkan tuh gimana? Kenapa kok bisa seperti itu? Lalu sampaikan caranya seperti ini. Itu menarik banget. Belum ada yang, mungkin saya belum dapat sih yang secara tafsil ya, secara perinci. Itu menarik banget. Dan dibutuhkan kadang-kadang kayak tadi. Tolong tebalkan, tolong ini jangan dipantulkan, tapi perincinya tuh diapakan tuh nggak ngerti. Nah, itu bagus banget, menarik itu. Nah, nanti dari pemirsa bisa ada yang nulis itu, nggak apa, ya kebaikan itu, masya Allah, bagus itu. Dan saya yakin banyak yang terbantu dengan bacaan itu. Kebanyakan kesalahan, ada yang banyak nulis, ada juga asatidzah dari Indonesia itu yang menuliskan tentang kesalahan baca surah Al-Fatihah. Contoh misalkan, ya sih sama, ya kurang lebih sama, kayak menebalkan apa dan sebagainya. Cuma secara tafsil, secara perincinya, permasalahannya di mana, habis solusinya bagaimana, diapakan, ini belum Anda belum nemu. Mungkin insya Allah mungkin sudah ada, cuma belum kita dapat, belum tersebar mungkin ya. Tapi itu menarik. Ya kan, versi untuk permasalahan untuk orang-orang Indonesia. Menarik itu. Contoh misalkan kayak wal fath, kan banyak orang bingung. Caranya gimana? Misalkan wal asr, orang bingung. Kadang-kadang ketika orang talaki itu sudah selesai 30 juz, sudah dapat sanad, tapi masih bingung. Dia bacanya sudah benar, tapi ketika nyuruh, aduh ini belum mutmain dia, karena belum nemu kuncinya. Dia apakan, kadang-kadang mungkin terjatuh. Kebetulan qadarullah dia setoran sama 30 juz, dia nggak terjatuh kesalahan itu. Tapi setelah setoran, dia berubah-berubah. Aduh, yang benar ini apa ini ya? Nah, makanya itu bantu banget itu. Ada lagi mungkin? Mungkin itu ya, bagi nanti yang mau ditanyakan bisa nulis di kolom komentar. Ya, dan jangan lupa ya seperti yang lain ya, like ya, disebar ya, barangkali saudara-saudara kita yang lainnya membutuhkan ya tentang ya belajar bersama ini ya. Semoga bisa mengambil manfaat bersama-sama, dan tentunya ini nggak lepas dari wasilah usaha kita pengen istiqomah dekat dengan Al-Quran. Ya, kenapa kalau kita bahas tentang ini? Karena yang kita bahas ya hubungannya sama Al-Quran. Ya, bagaimana kita berikhtiar membaca Al-Quran ya, seperti yang diturunkan, seperti Rasulullah SAW membaca. Ini dah saat itu aja. Ya, kita niatnya bagaimana Rasulullah SAW itu membaca. Ya, kita niatnya ke arah sana. Kita talaki kepada para masyayikh, kepada guru-guru, kita mencari yang paling apa istilahnya ya, bagaimana caranya kita bisa fasih ya, sebagaimana Rasulullah SAW membaca. Itu. Jadi bukan asal apa istilahnya ya pengen dapat sanad Jazariyah misalkan, sanadnya tinggi misalkan atau semacamnya, tapi kita niatnya ke arah sana ya. Baik, tamam, mungkin ini yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.